Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernanda Bapetiwi dengan NIM 4443240 kelas 2B Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekologi laut. Menurut kalian apa sih laut itu? Apa sih ekologi itu? Nah, laut merupakan wilayah perairan asin yang luas dan mengelilingi sebagian besar daratan di bumi. Kalau ekologi itu menurut bahasa Yunani memiliki dua arti kata. Yang pertama itu ada oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Nah, apa sih ekologi laut itu? Ekologi laut adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme atau hubungan antar kelompok organisme biotik dengan lingkungannya abiotik. Nah, ruang lingkup ekologi itu ada individu, contohnya udang jerbung, terus ada populasi, contohnya itu kepiting, kerang, siput, terus komunitas itu ada fitoplankton, komunitas bakal, komunitas bentos, terus komunitas plankton gitu. Terus ada ekosistem itu ada ekosistem lautan, ekosistem pantai, ekosistem estuari, ekosistem mangrove gitu-gitu. Nah, di sini ada pembagian zona ekosistem air laut berdasarkan intensitas cahaya mataharinya. Nah, ini ada zona fotik yang terletak pada kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, di zona ini masih terdapat banyak cahaya matahari. Jadi memungkinkan tumbuhan laut untuk berfotosintesis. Nah, di dalam yang kedua ini yaitu ada zona despotik atau twilight yang berada pada kedalaman 200 dan 2000 meter. Nah, di zona despotik ini atau twilight ini dia sudah masih mendapatkan cahaya tapi hanya sedikit. Nah, yang ketiga ini ada zona aquatic yang terletak pada kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, di zona ini sepenuhnya gelap karena dia sudah paling dasar gitu dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Ini gambaran hewan yang berada di berbagai zona. Ada zona fotik, itu ada fitoplankton, plankton, bentos, nekton, sama ikan-ikan kecil. Nah, terus juga ada dispotik, itu dia ada zooplankton, terus alga, kepiting, ikan-ikan yang lumayan besar, terus juga ada gurita, terus ada ubur-ubur, tuh. Terus juga yang terakhir ini ada zona apotik atau zona yang paling dasar. Nah, di zona ini terdapat kayak ikan-ikan yang menghasilkan cahayanya sendiri karena di zona ini kan sudah tidak dapat cahaya matahari. Jadi dia menghasilkan cahayanya sendiri seperti ikan anglerfish ini. Juga ada cumi-cumi raksasa, terus juga ada cacing tabung, terus juga ada hiu hiu goblin gitu. Dan masih banyak lagi. Next, kita ke pembagian zona ekosistem air laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Nah, kalau di sini ini ada epipelagic yang memiliki kedalaman antara 0 sampai 200 meter. Di zona ini, dia zona yang paling atas permukaan air lah gitu. Terus juga yang kedua ada zona mesopelagi. Nah, di sini, sorry, bukan zona. Nah, di sini, ini
kedalamannya memiliki sekitar 200 sampai 1000 meter. Nah, di zona ini sudah menerima cahaya sedikit cahaya matahari. Jadi sudah enggak terlalu banyak karena zona mesopelagik ini dia berada di bawah zona epipelagik. Selanjutnya yaitu zona batiopelagik yang memiliki kedalaman antara 1000 sampai 2500 meter. Di zona ini sudah memasuki wilayah yang minim cahaya banget gitu. Terus juga yang keempat ada zona abyssal pelagik. Dia memiliki kedalaman lebih dari 4000 meter. Nah, di zona ini dia mempunyai kondisi permukaan yang gelap banget dan tekanan gelap. Terus tekanan airnya ini tinggi karena semakin dalam permukaan air ke bawah itu semakin tinggi tekanan airnya. Nah, yang terakhir ini ada handal pelagik. Dia kedalamannya berkisar sekitar lebih dari 6000 meter. Zona ini adalah zona yang paling terdalam dan biasanya berada di palung laut. Nah, ini untuk hewan-hewan yang berada di berbagai zona. Kalau di zona epipelagik ini dia ada ikan pari, terus kayak ubur-ubur gitu. Penyu juga ada. Terus yang di mesopelagik ini dia ada bintang laut, bintang laut, terus cumi-cumi, udang, nih ikan-ikan kecil. Terus yang batipelagik ini dia ada ada gurita, terus ada paus. Terus abyssal pelagik itu dia ada anglerfish juga ada, terus bintang keranjang, terus yang di handal pelagik ini dia bagian dasarnya yaitu dia ada ikan ini grenadier, terus ikan mutiara, belut khas gitu. Terus ini yang terakhir pembagian zona ekosistem air laut berdasarkan kedalamannya. Itu kan ada zona litoral. Ini bagian laut yang berada antara garis pasang dan garis surut. Nah, garis pasang itu ketika airnya naik. Nah, garis surut itu ketika airnya tidak seperti pada saat pasang gitu. Jadi surut lah airnya gitu. Nah, kedalamannya 0 meter. Di wilayah ini dia masih kaya akan dihuni oleh berbagai spesies laut kayak udang, bintang laut, sama kepiting. Nah, terus yang kedua ini ada zona neritik atau perairan dangkal dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Nah, di sini juga ada jenis biota laut kayak plankton, ubur-ubur, sama ikan. Nah, di zona batial ini dia bagian laut dalam dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Nah, di wilayah ini sudah tidak mendapatkan cahaya matahari, tapi masih dihuni oleh beberapa jenis hewan laut. Kayak hiu, paus, sama cumi-cumi. Nah, yang zona bagian terdalam di laut ini itu namanya zona abyssal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Di zona ini, dia memiliki tekanan air yang sangat tinggi dan suhu yang dingin. Karena yang tadi saya bilang, ketika kita semakin dalam air, itu maka tekanannya akan semakin tinggi. Sehingga di zona abyssal ini, dia hanya sedikit yang hidup dan mampu bertahan. Karena tidak semua ikan bisa bertahan di zona abyssal.
Nah, ini ada parameter fisika dan kimia air laut. Nah, di sini tuh ada arus, terus ada gelombang, ada kedalaman, ada suhu, kecerahan, salinitas. Untuk kimianya ini ada salinitas, pH, oksigen terlarut, dan densitas. Nah, ada parameter biologi air lautnya juga. Itu ada plankton. Plankton merupakan organisme yang hidup di kolom perairan laut dan pergerakannya mengikuti arus. Nah, plankton ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada fitoplankton sebagai produsen primer di perairan mempunyai peranan penting bagi sumber makanan organisme laut. Selain sebagai produsen primer, fitoplankton juga merupakan salah satu parameter tingkat kesuburan suatu perairan. Nah, di sini ada spesiesnya, itu ada diatom, dinoflagellata, flagellata, Lithoporida. Ini kalau kurang ngerti. Di sini juga ada Tetrahedron, Pediostrum, itu ada Desmadesmus, terus Pterodactylum, Cholera, ada Ankistrodesmus ini kayak gini. Citadesmus. Nah, di sini juga ada zooplankton kan tadi. Nah, zooplankton ini adalah hewan berukuran kecil yang melayang-layang di lautan maupun dekat lautan. Nah, zooplankton ini dia memiliki tubuh yang transparan kayak gini, kayak udang atau krill ini. Nah, ini ubur-ubur. Spesies itu ada Foraminifera, Crustacea, Radiola, Chordata, Cnidaria, Mollusca, dan Dinoflagellata. Nah, untuk studi kasus materi ini, saya ngambil studi kasus di Indonesia pada tahun 2025 yang lagi diperbincangkan itu ada ada Raja Empat yang dirusak akibat adanya tambang nikel di sana. Sorry. Terus ini juga kemarin ada pemagaran laut di Tangerang. Terus ancaman bagi ekologi dan warga pesisirnya ini nggak tahu nih siapa yang pasang pagar laut ini. Nah, kemarin tuh diusut. Ini juga lagi marak-marak sekarang. Jadi menurut saya kalau ada studi kasus kayak gini, dampaknya akan terjadi pada ekosistem yang ada di perairan. Kayak terumbu karang yang akan rusak, apalagi kalau misalkan pemagaran laut ini pasti kan bambunya itu kan ditancapin ke laut kan, pasti kan terkena oleh ekosistem, entah itu terumbu karang atau karang-karang yang lainnya. Terus juga ada ikan-ikan, pasti kan rusak semua kalau dijadiin pijakan bambu ini. Terus juga kalau di sini ini kan tambang nikel ya. Jadi limbahnya bakalan ke laut juga. Nah, berarti hutan-hutannya ini juga mereka gundulin, mereka tebang semua. Jadi kan ekosistemnya tercemar ya, asap-asapnya itu tercemar, terus jadi limbahnya juga ke laut juga. Nah, yang rugi juga ekosistem lautnya. Kayak ikan-ikan yang bakalan terkena minyak-minyak. Terus juga terumbu karangnya bakal mati yang di sekitar sini. Yang di sekitar sini bakalan mati terumbu karangnya. Karena terkena dampaknya oleh orang yang membuat ini. Nah, segitu saja penjelasan materi ekologi laut saya. Sekian dari saya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.